sudah bersama. Iya, kita Oke. nih kalau di kantor ya, kadang suka ngelihat tumpukan kertas yang sudah tidak terpakai. Kadang sayang aja ngelihatnya ya, kayak nggak berguna gitu. Enaknya diapain? Mau dibuang, kadang-kadang sayang. Tapi kalau misalnya tidak dibuang, kadang-kadang numpuk dan Numpuk bikin dan juga puyeng ke kepala ya, bikin pusing. kotor sih. Iya, Kotor. nah ini nih kebenaran Ando kemarin baru saja bertemu dengan orang yang menjadikan kertas bekas yang tadi bikin pusing Ade ini dan Bisa ini jadi dibuat- berguna ya? Iya, berguna dan indah sekali dilihat dan mempunyai nilai ekonomi juga ini. Maksudnya diapain? Nah, kita lihat nih kira-kira diapain sih kertas-kertas yang tidak terpakai itu dan kita akan tahu di caranya seperti apa. Disulap jadi apa dan Betul. caranya seperti apa gitu ya. Oke, kita akan lihat dalam People and Inspiration berikut ini. Halo Mas Ando. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat baik. Wih, ini lagi ngapain? Lagi ngurus-ngurusin bunga kertas. Ngurusin bunga kertas. Nah, jadi dia ini adalah ratu kertas, bisa dibilang seperti itu sih. Dia ini yang menyelamatkan kertas-kertas yang udah kececer di kantor atau di rumah yang mungkin udah nggak ada gunanya, ternyata bisa menjadi sebuah karya seni. Contohnya seperti ini. Wih. Cutteristic. Soalnya bikinnya pakai cutter. Soalnya bikinnya pakai cutter Iya. ya. Oke, siap. Jadi awalnya Dewi ini kepikiran untuk bikin kesenian seperti ini, karya seni seperti ini tuh awalnya gimana sih bisa kepikiran seperti itu? Awalnya karena waktu itu saya lagi ngeliat-liat majalah fashion, Ya. waktu itu masih kerja di kantor. Lalu pikiran kok kayaknya lucu ya kalau bikin paper cutting sederhana kayak gini untuk ponakan saya yang lagi ulang tahun. Oke. Jadi kayak ya udah coba bikin deh. Wah, itu kapan tuh? Itu Dari tahun akhir berapa? 2010. Udah lumayan lama ya. 5 tahunan ya, 6 tahun ya. heeh. Wow. Dan ini ini salah satunya doang. Ini ya? versi kecilnya. Tentunya ada banyak. Ini juga banyak banget nih kayaknya di sini ya. Ini pesanan. Ini pesanan, nanti Oke. mau diantar. Jangan sampai jatuh. Oke, siap. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi di dalam. Oh, ada di dalam. Masuk Oke, yuk. siap. Kalau gini kita lihat ke dalam dulu. Yuk. Wih, ini ya, Wi ya. Ini bisa kayak gini. Ini pesanan juga. Ini pesanan Pesanan. Oke. untuk klien yang waktu itu asalnya dari Brunei. Oh, jadi karyanya Dewi sendiri udah sampai nggak cuman di Indonesia ya, tapi sampai di luar. Ini kayaknya anak kan taruh sini Dewi. Iya. Iya kan? Oke. Jadi nggak cuma sampai di Indonesia ya? Paling banyak sih Singapura. Singapura. Terus ada Hong Kong juga, Brunei. terus Pernah ada ya? Australia juga. Oke. Jadi kalau mau lihat hasil karyanya Dewi ini memang cukup detail, cukup cukup menarik perhatian. Pertanyaannya, apakah Dewi ini pernah menuntut ilmu secara formal untuk belajar kesenian ini atau gimana? Kalau belajar secara khusus sih enggak. Saya bisa motong-motong ini mungkin karena dulunya saya pernah kuliah arsitektur. Jadi kan udah biasa bikin maket pakai cutter. Oh gitu ya, jadi ada modalnya dari situ ya? Modalnya dari situ. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sekitar dan lingkungan sekitar, responnya gimana ketika pertama kali Dewi mulai buat kerajinan seperti ini? Pasti ada proses improvement ya dari awal pertama saya bikin ini sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Awalnya pasti mereka yang waktu terima banyak sih seneng ya. Makanya sampai akhirnya dari teman-teman dan keluarga juga akhirnya mereka pada pesen. Oh iya, Kayak gitu. pada pesen ya? Wow.
Oke, jadi pesanan pertama itu dari mana tuh? Dari teman deket. Oh, dari teman Yang dekat. pertama kali pernah saya kasih Eh, waktu karya-karya awal-awal saya. Oh, dia pesan apa waktu itu? Dia pesen gambar monyet. Gambar monyet. Oh. Karena orang yang mau dikasihnya itu si monyet. Oh, siapa monyet? Jadi bikin gambar monyet ya. Iya. Wow, seru banget ya. Nah, berarti memang Dewi ini memang udah dari dulu memang sudah terlibat di dunia seni gitu ya. Mungkin awalnya belum seni kali ya, tapi hobi lah. Hobi. Hobi kerajinan tangan. Hobi Karena dari kerajinan. dulu juga dari kecil saya suka bikin segala macam yang berbau dengan kerajinan tangan gitu. Kayak misalnya ngerajut, nyulam, habis itu bikin prakarya dari bahan daur ulang lah. Kayak gitu. Kalau zaman dulu dibilang KTK. ATK. Kerajinan tangan dan kesenian. Kesenian. Itu paling bagus pasti nilainya. Wah, saya dulu nilainya agak jelek tuh. Tapi ntar kita buktikan. Di segmen 2 saya akan belajar cara bikin Potong-potong. karya ini. Potong-potong lah ya, potong-potong kertas. Oke, selanjutnya nih kalau dari karya-karyanya Dewi ini saya lihat nih memang banyak unsur budaya yang masuk di sini, ya nggak sih? Unsur budaya. Nah kalau misalnya dari Dewi sendiri, banyak kan terpengaruh dari mana? Oh, kayak yang ini nih. Kalau dari Dewi ini banyak kan terpengaruh dari mana sih dari karya-karya seninya? Sebenarnya saya paling suka bikin desain tuh kalau misalnya ala Indonesia. Indonesia Jadi kayak ini banyak. yang saya bikin kan topengnya Jawa, topeng batik Jawa terutama ya. Karena saya suka banget gambar batik karena situ detailnya kaya banget. Jadi bikinnya udah pasti lebih susah dibanding yang biasa. Iyalah, coba lihat tuh tipis-tipis begini nih, coba ya kan? Ini karya awal saya waktu awal 2011. 2011? Iya. Oh, ini masih dibilang awal ya? Oke. Awalnya aja udah bisa tipis-tipis kayak gini nih, ya kan? Coba, ntar kita buktikan. Iya, dan tapi kalau misalnya untuk kesenian ini, itu kalau nggak salah awalnya yang saya tahu itu dari negeri Tiongkok bukannya? Atau bagaimana? Kalau sebenarnya kalau teknik paper cutting sendiri memang aslinya dari negeri Tiongkok. Tapi mereka pakai gunting kecil dan di kertas tipis, biasanya warna merah. Mereka juga pakainya buat dekorasi rumah lah, kayak gitu. gitu ya. Tapi karena saya pikir saya nggak mau pakai kertas tipis supaya lebih awet, makanya saya pakai karton. Pakai karton. Dan kalau pakai karton berarti nggak bisa pakai gunting. Berarti harus pakai media yang menurut saya ya cutter lah yang paling cocok. Kayak gitu. Oke, berarti Dewi ini adalah seniman potong kertas pertama yang menggunakan cutter Cutter. di Indonesia. Mungkin bisa dibilang gitu. Iya. Wow, yang pertama nih kayak gini. Jadi modalnya cuma kertas doang sama cutter ya? Iya, modal cuma kertas sama Kertas cutter. juga paling berapa gitu harganya ya kan? Sementara pesanan harganya lumayan mahal. Menang banyak nih kayaknya. Yang nih. baik. Cutternya juga cutter biasa ya, bukan cutter khusus. Cutternya juga biasa? Cutternya cutter biasa. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa kreatif ya? Ya, jadi manfaatin lah bahan-bahan yang ada di sekitar kita deh, terutama yang di rumah. Oke, Kertas siap. pasti ada dong di rumah, Pasti ada. cutter juga pasti ada lah. Iya. Gitu. Wah. Berarti sebentar lagi saya akan buktikan kreativiti saya seperti apa. Yang pasti dia bakal ngajarin saya untuk bikin apa sih namanya ini? Paper cutting. Paper cutting ini. Nah, dia akan Nah, ini dia, saudara-saudara. Bukan untuk cukur. Sudah tiba di meja prakarya kita. Meja prakarya. Meja prakarya. Oke, dan kita akan bikin apa namanya tadi? Paper cutting. Paper cutting, ya. Dan si Dewi ini akan mengajarkan saya. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu, ya kan, Wi? Oke, Wi. Jadi awalnya dulu pas Dewi serius sama karakteristiknya ini, Dewi itu akhirnya memutuskan untuk resign dari kantor. Resign. Wow. Baru ajaib tuh. setahun. Hah? Baru Baru setahun tahun lalu. kerja? Oh. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh waktu itu tuh? Jadi sebenarnya pas waktu saya masih di kantor yang pertama, di kantor furniture, itu juga udah nyambi 1 tahun di situ sambil ngerjain karakteristik. Lalu pindah ke kantor kedua, 2 tahun saya di sana juga sambil nyambi karakteristik. Oh, gitu. Sampai akhirnya udah kelabakan karena tiap hari dan tiap malam saya harus begadang. Dapat orderan mulu ya. Capek kan? Nah, capek ya. Jadi akhirnya pas waktu bulan April saya memutuskan untuk resign tahun lalu.
dan full time di Kateristik aja. Full time di Kateristik. Wow. Nah kalau misalnya, jadi Dewi ini sering nggak tidur ya bikin pesanan orang? Jadi nggak tidur. Iya. Emang ini bisa menghabiskan waktu berapa lama biasanya? Kalau biasanya yang paling gampang kayak gini, ini biasanya 4 jam. 4, ini paling gampang, Wi. Ini versi Come on, ini paling gampang. Kecil, Oke. kecil. Kecil ya, oke. pesanan orang yang kecil biasanya yang ukuran segini biasanya 4 jam. 4 jam biasanya ya. Tapi kalau misalnya besar-besar, itu biasanya antara 6 sampai 10 jam. Nah Dewi biasanya bikin kapan? Biasanya kalau misalnya udah resign karena sekarang udah full time ya jadi kapan aja sih. Biasa habis bangun juga bisa Pagi bikin. bikin. Iya. Nggak tidur. Nggak tidur ya lagi. kan? Lupa makan. Makan sih nggak harus makan lah. Makan nggak harus lupa ya, bisa aja lah. Oke sih, kalau gitu Dewi ajarin Ya. dong gimana nih caranya. Ajarin ya. Oke. Awalnya gimana nih awalnya? Oke. Ini alasnya. Oh ini alasnya. Oke. Keluarin tuh. Coba. Kecil loh ini, pemirsa, ini susah loh, lumayan. Gitu. Itu waktu itu di mana waktu itu Dewi sering ngajar kayak gini? Waktu itu pernah sekali di kampung Mangga Ubi, lalu di daerah Cilincing. Oke. Jadi saya ngajarin anak-anak mulai dari SD kelas 3 sampai kelas 6. Lalu yang di Cilincing itu saya ngajarin anak-anak SMP dan SMA. Oke. Total waktu itu saya ngajarin 40, 50-an anak lah. Oh, itu for free? Free. For free? Wow. Dan gimana waktu itu? Itu ya karena sebenarnya sih kalau misalnya semakin dia dewasa, pasti dia akan lebih gampang buat ngarahin cutter dibanding anak kecil. Makanya waktu itu pola yang saya kasih ke mereka juga beda, ada yang gampang, ada yang susah. Kalau yang pasti lebih susah buat anak-anak SMP dan SMA. Tapi mereka pada bisa sih sebetulnya ya? Karena mereka yang udah terpilih sih. Mereka udah dipilih karena mereka yang ikutan di kelas saya juga mereka yang memang ingin mempelajari keterampilan ini. Oke. Jadi bisnis ini awalnya dibuat di tahun 2010-an ya? 2011 sih pas waktu pertama kali 2011 saya awal nemuin karakteristiknya. Oke. Nah itu tentunya ada suka dukanya dong, ya kan? Awalnya sampai sekarang sudah 5 tahun lah kurang lebih ya? Hampir 5 tahun. Iya. Nah itu gimana tuh? Apa suka dukanya waktu itu? Suka dukanya mungkin karena pas waktu awal-awal kan saya masih ada kerjaan yang utama juga di kantor. Iya. Jadi sedangkan karakteristik ini baru bisa saya kerjakan setelah pulang kantor. Jadi suka dukanya mungkin kesulitan awalnya pasti dalam membagi waktu antara kerjaan kantor dan kerjaan karakteristik. Kayak gitu. Oke. Nah kalau dari Dewi sendiri awalnya untuk memperkenalkan bisnis ini gimana? Karya-karya awal saya itu saya kasih ke teman-teman deket. Jadi mulai dari kalau misalnya mereka ada ulang tahun ya saya kasih. Kalau misalnya ada teman yang nikah ya saya kasih hadiah karakteristik. Dan lalu dari situ karena saya punya background sebagai digital marketer juga. Oh jelas ya. Dan punya background fotografi juga. Jadi sejak karya pertama saya udah saya dokumentasikan dengan baik dengan foto, lalu juga saya udah bikin website meskipun itu masih website gratis, tapi ya saya udah mempromosikan itu lewat website sebagai sarana dokumentasi aja sih tadi awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya order yang udah mulai berdatangan, akhirnya ya udah deh bikin website yang lebih resmi lah ceritanya. Sampai sosmed segala ya? Sampai sosmed semua lengkap. Lengkap ya, Pet, Twitter, Facebook, Instagram, semuanya YouTube juga dimanfaatin ya? Oke, mantap. Dan dari situ juga dapat klien-klien yang memang luar biasa ya? Nggak cuma dari pengusaha, nggak cuma dari teman-temannya sendiri, sampai dengar-dengar waktu itu Ibu Ani Yudhoyono juga sempat dibikinin sama Dewi ya? Betul, waktu itu gimana tuh bisa sampai ke Ibu Ani tuh? Waktu itu kebetulan ada klien yang mesen untuk ulang tahunnya Pak SBY. Oh iya. Jadi klien itu minta buat dibikinin gambar mukanya Pak SBY sama Ibu Ani. Jadi dikasih waktu hari ulang tahunnya Pak SBY. Lalu
saya post di Instagram 1 hari kemudian, Yes. Bu Aninya nge-like postingan saya di Like. Instagram. Wah, itu langsung nggak bisa tidur pasti. Girang-girang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di website, kita baca-baca di websitenya Dewi atau Kateristik ini, dan beberapa postingan lainnya, itu menggunakan tagline passion and dedication. Betul? Betul. Oke, jadi itu bisa dijelasin mengenai passion dedication itu. Passion ini karena passion ini awalnya kan memang dari hobi. Tapi kalau misalnya hobi itu, kalau misalnya nggak diseriusin, akan jadi sekedar hobi. Sedangkan untuk menjalankan ini menjadi berkelanjutan, itu butuh yang namanya dedikasi. Gitu. Makanya jadi tagline saya itu, saya mengerjakan karakteristik ini dengan passion and dedication. Sadap. Oke. Nah, ini kayaknya masih ada nih yang belum kelar nih, Wi. Iya, nih, Yang Bu. mana nih? Ini. Oh, ini pesanan. Ini buat apa pesanan nih? hari ini harus diantar. Hari ini. Ya elah, cobain. Selesaiin. Ya. Jadi saya punya pertanyaan yang terakhir banget nih buat Dewi ini. Nah, kalau untuk Dewi sendiri, ini apa mimpi besar Dewi ke depannya terhadap apa yang sedang Anda buat sekarang ini dan juga terhadap teman-teman generasi muda di Indonesia? Kalau generasi muda sebenarnya saya punya mimpi, yaitu gimana caranya kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke dalam media baru. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kalau misalnya kita biasa ngelihat batik itu di kain, tapi gimana caranya kita bisa memperkenalkan batik ini dengan motif-motifnya yang sangat indah ke media baru, ke kertas. Termasuk kayak misalnya motif tenun atau motif songket yang biasa kita lihat di kain, itu biasanya karena hanya bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya buat dipajang di rumah ya bisa juga sih. Tapi saya berusaha buat memperkenalkan ini ke media baru aja sih. Dengan teknik si paper cutting. Wih. Jadi tetap ada misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Salut, Karena saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya harus mengembangkan budaya Indonesia. Mantap, tos dulu gitu. Tos. Mantap. Oke, jadi sebetulnya saatnya sekarang untuk kita mewarnai, mempengaruhi dunia kita dengan apa yang kita suka. So, stay young, stay positive, love what you do, and do what you love, impacting your world. Oke, lanjut.